Welcome back everybody. Selamat datang kembali semuanya. Saya Pascal Lotas, seorang profesor madya di Universitas Kyoto. Hari ini saya kembali ditemani oleh Dr. Michael Brenner, Profesor Emeritus Urusan Internasional di Universitas Pittsburgh. Michael, selamat datang kembali di kanal ini. Michael, welcome back to the channel. Nah, sestramt senang kembali bersama Anda, Pascal. Saya iri pada Anda, tala di Jepang dan Abdeng Stordiing. Di Texas, terus kita mais peteth. Well, the cherry blossoms will bloom soon. Ya, bunga sakura akan segera bermekaran. Tapi sebelum itu, sayangnya kita mengalami tragedi ini dengan Iran. Dan dengan tragedi, maksud saya adalah pelanggaran terbuka terhadap hukum internasional dan perang agresi oleh Amerika Serikat. Kita sudah membicarakan hal ini sebelumnya. Kamu pernah memberikan saya penjelasan yang sangat baik tentang sejarah gerakan neokonservatif. Tampaknya, para neokonservatif sekali lagi berhasil menang di Amerika Serikat. Bisakah kamu memberikan analisismu tentang dari mana asal perang ini dan bagaimana pandanganmu terhadap situasinya? What your analysis of the situation is? Look, there are some cardinal truths. Lihat, ada beberapa kebenaran mendasar yang sayangnya tertutupi oleh hiruk-pikuk berbagai suara, baik yang diucapkan maupun yang ditulis, yang sebagian besar berfokus pada detail sesaat atau spekulasi kosong. Menurut saya, hal pertama yang perlu dikatakan adalah bahwa Amerika Serikat di bawah Donald Trump sebenarnya tidak mengubah arah dasar kebijakan luar negerinya. Yang dia lakukan adalah mengubah gayanya, menjadikannya lebih berani, lebih siap mengambil risiko, lebih agresif, dan dengan penekanan yang lebih besar pada cara-cara koersif, baik itu cara militer, seperti yang sedang terjadi di Iran, maupun cara komersial dan finansial. Perang tarif besar yang ia lancarkan terhadap semua mitra dagang dimulai, kalau tidak salah, sekitar 45 hari setelah ia menjabat. Dan hal itu memberi kita indikasi yang sangat jelas tentang cara berpikir presiden, sejauh yang bisa disebut demikian, dan para pembantunya yang senior, serta langkah-langkah ekstrem yang ia siap tempuh. Meski begitu, saya pikir kita harus mengingat bahwa ada suatu konsensus mendasar yang luar biasa luas di Amerika Serikat di antara katakanlah anggota komunitas kebijakan luar negeri atau kalangan elit dan kelas politik pada umumnya. Konsensus itu pertama kali benar-benar dirumuskan lebih dari 30 tahun yang lalu, tepat di akhir Perang Dingin, dalam memorandum yang terkenal, atau bisa juga disebut bersejarah, yang merinci strategi bagi Amerika Serikat untuk menegakkan dominasinya, bahkan hegemoninya dalam arti harfiah, dengan biaya yang relatif kecil, serta cara dan metode untuk melembagakannya. The means and the methods, in fact, to institutionalize it. And that included taking preemptive action against... Dan itu termasuk mengambil tindakan pencegahan terhadap kekuatan lain manapun, negara lain manapun yang bahkan bisa dibayangkan akan memperoleh kekuatan untuk menantang Amerika Serikat. Dan hal ini bersifat global. Hal itu diungkapkan dalam sebuah frasa yang digunakan oleh Pentagon dalam berbagai dokumen strategis yang berbicara tentang mempertahankan dominasi eskalasi di setiap wilayah dunia. Yang dimaksud bukan hanya dominasi militer secara harfiah, tetapi juga bahwa pandangan dan kepentingan Amerika harus tetap berpengaruh dimanapun hal itu diidentifikasi demikian. Kini, dokumen tahun 1992 itu, pada dasarnya, mengungkapkan pandangan yang sebenarnya hanya dianut oleh segelintir orang. Dokumen itu bahkan ditolak oleh Presiden Bush senior dan pemerintahannya. Namun dokumen tersebut memang mencerminkan pemikiran dari sekelompok kecil individu yang berkemauan keras, pejabat, mantan pejabat, sampai versi dan misi. Think tank is academics. And what has happened over the ensuing, well now, 30... Dan yang terjadi selama, sekarang sudah 35 tahun. Namun saya pikir dialog yang kita lakukan sebelumnya telah menjelaskan dengan tepat kapan dan mengapa hal itu terjadi. Adalah bahwa prinsip-prinsip dan asumsi-asumsi mendasar dari Memo Wolfowitz, yang ditulis oleh Paul Wolfowitz, mengkristal dan menjadi pandangan dasar serta konsensus tentang Amerikanisme, atau pandangan elit politik Amerika, karena peristiwa 9/11. 9/11 memiliki yang sangat mendasar, serius, dan bertahan lama.
Pertama, peristiwa itu menyingkap untuk pertama kalinya, mungkin sejak Pearl Harbor jika mau. Kerentanan Amerika, pada saat hampir semua orang percaya bahwa Amerika Serikat memperoleh kekuatan dari Uni Soviet. Invulnerability with the collapse of the Soviet Union. And don't forget back in the 90s, or in 2000. Dan jangan lupa pada tahun 90-an, katakanlah tahun 2001, Tiongkok belum muncul sebagai semacam penantang sistemik bagi Amerika Serikat, seperti yang terjadi 10, 15, atau 20 tahun kemudian. Jadi hal itu benar-benar menjadi kejutan bagi rakyat Amerika, bagi sistem Amerika. Salah satu dampaknya adalah hal tersebut memusatkan kembali dan menghidupkan kembali minat serta kekhawatiran tentang bagaimana Amerika Serikat dapat menggunakan berbagai vektor kekuatannya yang luar biasa untuk pada dasarnya mencapai tujuan subjektif global dalam menginstitusikan dominasi dan kendali Amerika atas aspek-aspek paling penting dari urusan internasional. Hal ini juga menjadi pembenaran bagi tingkat intervensi yang sangat tinggi. It's a strike to aims what he's both in your words as you're trying to for a more. Presented in terms of the war on terror. And of course, there was a war on terror, but what should... Tentu saja, ada perang melawan teror, tetapi yang seharusnya menjadi serangkaian misi dan operasi kepolisian serta intelijen justru berubah menjadi pembenaran bagi Amerika Serikat untuk menunjukkan kekuatannya di wilayah-wilayah yang menjadi kepentingannya. Dan begitulah kita mendapatkan perang Irak, seperti yang kita semua tahu. Maksud saya, perang itu didasarkan pada serangkaian kebohongan yang kasar. Saddam sama sekali tidak ada hubungannya dengan 9/11. Faiz, reklamak jihadis ada mubah buyusila, mereka, dan ia serta Osama bin Laden memiliki keberimbangan mertil di atas musuh. Interpersonal hatred relationship. Saddam Hussein dan Osama bin Laden. And so I think we have to understand this. Ya, jadi saya pikir kita harus memahami latar belakang ini dan konteks yang diciptakannya. Hal itu memberikan dorongan yang bisa dianggap sebagai dorongan teistik terhadap kebijakan penerapan kekuatan Amerika yang semakin luas, meluas, dan intens di seluruh dunia. Applications of American power around the world. Hey, jeda singkat karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Meskipun sekarang saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi mohon pertimbangkan untuk berlangganan tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack, yaitu pascallotats.substack.com. Tautannya ada di deskripsi di bawah. Dan sekarang, kita kembali ke videonya. Don't forget it was under Barack Obama. Jangan lupa siapa yang datang setelah Barack Obama, kepada siapa tongkat kepemimpinan Amerika diserahkan oleh George W. Bush yang lebih muda, orang yang mengirim pasukan Amerika ke Suriah. Obama lah yang memperkenalkan gagasan serangan drone terhadap individu yang diidentifikasi sebagai musuh Amerika Serikat, yang disebut-sebut sebagai pemimpin teroris, dengan definisi yang sangat diperluas. Barack Obama jugalah yang melibatkan Amerika Serikat dalam serangan Arab Saudi terhadap Yaman. Tanpa keterlibatan langsung Amerika, bukan hanya dalam hal intelijen, tetapi juga dalam penyediaan pesawat untuk mengisi bahan bakar pesawat tempur Saudi, serangan itu yang berlangsung selama 4 atau 5 tahun terhadap kelompok Houthi di Yaman akan menjadi mustahil secara teknis dan fisik. Dan korban dari kampanye itu yang tidak banyak mendapat perhatian, menyerupai Risat and Singh. Dan hal itu telah dibuktikan oleh berbagai lembaga independen, organisasi, perserikatan bangsa-bangsa, dan sebagainya. Itu termasuk ratusan ribu anak-anak yang meninggal karena penyakit dan kelaparan akibat blokade yang kami ikuti. Saya menyebutkan hal itu bukan karena pentingnya secara strategis, tetapi karena hal itu menunjukkan sejauh mana para pemimpin Amerika dari berbagai kalangan siap bertindak agresif di kancah internasional. Jadi itulah konteksnya. Itu membantu untuk... Baiklah, izinkan saya membuat satu penting di sini. Jika seseorang mengekstrak dari Memorandum Wolfowitz asli serangkaian proposisi, saya pernah melakukannya dalam sebuah makalah yang saya tulis beberapa waktu lalu, dan kemudian menempatkannya berdampingan dengan apa yang tampak jelas sebagai
the proposition is accepted. Proposisi tersebut diterima secara nyata namun tersirat oleh Donald Trump. Karena Donald Trump tidak mampu merumuskan suatu doktrin atau mengorganisir pikirannya secara koheren. Namun jika Anda membandingkan satu kumpulan proposisi dasar dengan yang lain, hasilnya identik. Itulah sebabnya semua pandangan optimistis yang muncul ketika ia tampil di panggung politik pada tahun 2017, dan kemudian ketika ia kembali menjabat setahun yang lalu, tentang Trump yang dianggap menentang intervensi deep state, bahwa ada sisi dalam dirinya yang penuh pertimbangan dan ingin menampilkan diri sebagai pembawa damai dan sebagainya, tidak pernah didasarkan pada landasan atau bukti yang kuat, kecuali beberapa pernyataan retoris yang ia lontarkan selama kampanye, yang diterima begitu saja oleh orang-orang, meski bertanganding dengan segala sesuatu yang telah ia lakukan, ketan, dan tunjukkan dalam kiprahnya sepanjang hidupnya. Over the course of a lifetime. Yes, And that's the background. It's also the Dan itulah latar belakangnya. Itu juga konteksnya, yang menjelaskan kepasifan kelas politik Amerika dan media dalam menanggapi atau tidak menanggapi langkah-langkah Trump yang semakin bisa dibilang agresif, atau yang terjadi ketika kita menempatkan diri dalam kurun waktu singkat 13 bulan. Dan mari kita tekankan dan soroti betapa ekstremnya tindakan-tindakan tersebut bukan. Beberapa dimulai di bawah pemerintahan Biden, beberapa diinisiasi oleh Trump sendiri. It separates the gap where growth co tkun hal jute sepele. genocide. No small thing. Ya, There's the commercial war. Ada perang darksasning di lawan semua orang. Perang awal terhadap semua pihak di Lesor hingga Tiongkok, yang bukan hanya tidak dipertimbangkan dengan matang, tetapi tidak dipikirkan dengan positif. Itu tindakan impulsif. It was impulsive. Benar. It came out. Itu muncul dari naluri Trump dan pikiran bengkok beberapa penasihatnya, seperti Tuan Beson, Navarro, dan beberapa lainnya. And then we've gone on. Lalu kita melaju dengan kecepatan yang meningkat. Anschluss di Venezuela, perang ekonomi habis-habisan terhadap Kuba, upaya perebutan Greenland yang gagal, dan soal Ukraina. Meskipun ada semua pembicaraan besar dan siaran tentang kecenderungan Trump yang katanya ingin menengahi perdamaian. Bagaimana bisa menengahi perdamaian? Omong-omong, istilah Howard Rees Strary heard that the every leg toward standing till but negeng. By the way, in which you, in effect, are one of the protagonists, right? ya, But as has been shown, Trump was Namun seperti yang telah ditunjukkan, Trump tidak mau dan tidak mampu melakukan hal saling mendasar yang diperlukan untuk merumuskan syarat penyelesaian yang bahkan secara minimal dapat memenuhi kekhawatiran dan kepentingan yang dikemukakan oleh pihak Rusia dan telah berulang kali dinyatakan. Misalnya, dalam bentuknya yang paling koheren dan ringkas, oleh Vladimir Putin dalam pidatonya pada 14 Juni 2024. Sekarang, tidak ada satupun dari tindakan atau pernyataan yang bersifat agresif ini yang memunculkan oposisi serius di Amerika Serikat pada tingkat manapun. Dan hal ini mencerminkan dua hal. Pertama, seperti yang telah kita katakan sebelumnya, adalah kenyataan bahwa premis dasar yang mendasarinya, meskipun tidak terlihat melalui kabut retorika Trump, dipegang oleh hampir seluruh kelas politik Amerika. Jadi hal-hal mendasar sudah ada dan disepakati. Dan tentu saja, Nella Abstrativase membrane you. and that, of course, held for the media to do that. And a second factor, which explains all of Dan faktor kedua yang menjelaskan bagaimana semua hal ini bisa dilakukan tanpa benar-benar memicu banyak perdebatan atau bahkan diskusi serius, adalah kemampuan Trump untuk mengintimidasi pihak-pihak yang patuh, baik itu sekutu di Eropa, oposisi politik yang lemah, Partai Demokrat, yang seperti yang saya katakan berbagi sebagian besar tujuan dan maksud yang dikejar Trump, dan tentu saja media, yang hampir selalu mengikuti apapun yang dia lakukan. Itu membawa kita ke momen saat ini dan serangan terhadap Iran, bukan? Hampir tidak ada surat kabar, apalagi ruang redaksi televisi, yang tidak, dengan satu atau lain cara, tunduk pada presiden. Dan dalam sebagian besar kasus, bahkan bukan hanya sebagian besar, tetapi mayoritas besar kasus, memperlakukannya sebagai sesuatu yang harus dilakukan dan yang kita harapkan akan berhasil. treated as something that had to be done, and we hope that it's going to succeed.
now there is some criticism. Sekarang, ada beberapa kritik karena tindakan ini tidak cukup populer di kalangan masyarakat Amerika. 67% warga Amerika menentang serangan terhadap Iran. Angka itu kini turun menjadi sekitar 60%, sebuah fenomena bersatu di sekitar bendera yang sangat ringan. Jadi, para lawan politik melihat adanya peluang dan keuntungan di sana. Karena alasan itulah, terutama meskipun beberapa memang memiliki kekhawatiran yang tulus tentang bahaya dan risiko perang, hal itu mendorong para politisi untuk menyampaikan kritik. Anda tahu, itu mungkin bisa disebut penjelasan yang agak sinis, tetapi saya pikir hal itu memberikan sebagian besar bukti, sebagian besar penjelasan. Saya sudah berbicara agak panjang, Pascal. Mohon maaf untuk itu. Dan mungkin sekarang kita restrict mempersempit dan seperti ini. Apa yang sedang terjadi di Iran di bawah kekuasaan Persia. What's going on in Iran and the Persian Gulf? Yeah, no, I mean this is very very important. I think the point you Ya, make tidak. is Maksud exactly saya right. ini sangat-sangat penting. Saya pikir poin yang Anda sampaikan itu sangat penting, bukan? Anda mengatakan bahwa ini bukan hanya perangnya Donald Trump. Ini bukan tindakan satu orang. Ini adalah hasil dari puluhan tahun kesepakatan kebijakan luar negeri yang konsisten di kalangan elit kebijakan luar negeri AS. Klub kebijakan luar negeri AS, bukan? Ini bukan hanya tentang seorang presiden gila yang sekarang menggunakan kekuasaan luar biasa, meskipun dia juga memang cenderung mengabaikan konstitusi dan sebagainya. Dan kasus yang satu ini memang unik. Ini adalah bagian dari rangkaian tindakan yang tidak hanya telah diprediksi, tetapi juga direncanakan dan sangat sesuai dengan karakternya. Bisakah Anda jelaskan kepada saya? Karena Anda tahu saat ini ada dua aliran pemikiran besar di luar sana. There's currently two broad schools of thought out there. One is the one that says this is basically Satu pandangan mengatakan bahwa Amerika Serikat pada dasarnya berada di bawah kendali Israel, di bawah Benjamin Netanyahu, yang telah memainkan Donald Trump, dan sebenarnya juga AS sejak lama seperti memainkan biola. Di sisi lain, ada orang-orang, terutama Brian Berletic, yang mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Mereka berpendapat bahwa Amerika Serikat menggunakan Israel sebagai alasan yang nyaman untuk melaksanakan hal tersebut. Untuk menerapkan doktrin Wolfowitz, menjalankan apa yang berasal dari Rand Corporation dan sebagainya, guna mengejar strategi hegemonik ini. Dalam pandangan tersebut, Israel hanyalah titik kunci dari satu di antara 3 atau 4 kawasan. Dalam hal ini tentu saja Timur Tengah atau Asia Barat. Menurut Anda, aliran pemikiran mana yang paling akurat? do you see is the most Well, I think that's an excellent point. Baik, saya pikir itu poin yang sangat bagus, Pascal, dan pertanyaan yang sangat penting untuk diajukan. Dari sudut pandang yang kita miliki sekarang, jelas ada konvergensi antara ambisi Israel sendiri untuk menciptakan Israel Raya dan keinginan Amerika untuk mengendalikan serta mendominasi wilayah yang dianggap penting secara ekonomi dan strategis. Mengapa strategis? Nah, itu pertanyaan yang agak rumit, karena tidak ada pihak lain yang berada dalam posisi untuk menguasainya atau menggunakan dominasinya melawan AS. Maksud saya, itu adalah gagasan era Perang Dingin yang sebenarnya tidak memiliki dasar nyata selama 30 tahun terakhir. Namun, dari kerangka berpikir Wolfowitz yang telah diserap oleh elit politik Amerika, hal itu masuk akal, karena ini adalah wilayah yang sangat penting. Jadi, wilayah Petersburg, wilayah the Strawberries Gutak Giyun, it's one to dominant within it, Bill. Complete dominance and control. Hubungan yang menyimpang antara Israel dan Amerika Serikat, antara para elit Israel dan para elit Amerika, kekuatan lobi Israel di Amerika Serikat, hubungan pribadi antara Netanyahu dan Trump, semuanya memiliki nuansa yang sangat khas. Dan hal itu cukup penting dalam gambaran keseluruhan. Namun, saya pikir yang mendasari hubungan tersebut adalah adanya konvergensi, seperti yang saya katakan, antara ambisi kedua pihak. Kedua negara dipimpin oleh orang-orang yang sangat keras kemauannya, dan masing-masing memiliki pandangan yang berlebihan, serta membesar-besarkan tentang tujuan, ambisi, dan sasaran mereka. Dan dalam kasus Trump, ada semacam optimisme primitif bahwa apapun yang ia kehendaki, ia bisa wujudkan. That whatever he willed, he could accomplish.
So, in a historical perspective, I don't think the particular... Jadi kalau dilihat dari perspektif historis, saya tidak berpikir bahwa peristiwa-peristiwa tertentu dalam 3 atau 4 tahun terakhir, sejak era Biden, Gaza, dan seterusnya, benar-benar tidak dapat dihindari. Kita memang punya peristiwa 9/11 yang menjadi dorongan besar bagi Netanyahu untuk mengejar ambisinya sendiri dan berdampak besar di Amerika Serikat. Demikian pula, seorang presiden Amerika selain Trump mungkin tidak akan dengan begitu sembrono melibatkan Amerika Serikat dalam tindakan drastis seperti yang terjadi hingga saat ini. Misalnya melancarkan serangan terhadap Iran yang sama sekali tidak masuk akal dan sangat berbahaya. Meskipun begitu, meskipun tidak ada keniscayaan, logika strategisnya sudah ada, dan karenanya memungkinkan hal ini terjadi, bahkan jika faktor langsungnya berasal dari kerasa dan kepribadian Netanyahu dan Trump. Jadi, dalam satu sisi, bisa dikatakan bahwa tujuan dari dua entitas ini, Israel dan Amerika Serikat, berbeda, tetapi cara yang digunakan sama. Karena itu, mereka menciptakan semacam simbiosis, mirip seperti bagaimana kaum Zionis Yahudi dan Zionis Kristen memiliki tujuan yang berbeda. Kaum Zionis Yahudi menginginkan kekuasaan Yahudi atas yang lain, sementara kaum Zionis Kristen menginginkan Armageddon, di mana orang Yahudi masuk neraka dan orang Kristen masuk surga. Nah, tujuan yang berbeda, and ditebusrai sepleplet sa kasembol. Na mereka bekerja sama, seperti katakan John Mearsheimer, tergat at satu sama lain. As John Mearsheimer would say, joined by the hip. Say dari yang banal, maksud saya, Intangibles that are difficult. hal-hal tak berwujud yang sulit untuk dijabarkan. Namun menurut pandang saya hal tersebut sangat penting, karena psikologi atau psikopatologi berpendapat nyimpang pada sudut yang dalam. At acute angles. Probably should say obtuse angles, right? Mungkin seharusnya saya mengatakan sudut tumpul, ya. Berdasarkan praktik sejarah yang lazim, dari norma perilaku internasional, hanya orang gila, rezim gila, yang menempuh jalur seperti yang diambil Netanyahu dan Trump. Sulit menemukan presiden sejarah di antara negara, pemerintahan, atau pemimpin yang bisa kita anggap lebih konvensional, lebih normal dalam tindak duktau, selalu berisiko mencoba menelusuri psikologi individu dan menjelaskan peristiwa besar semata-mata dari sudut itu, tapi juga berisiko jika mengabaikannya. Ya, maksud saya, ini kembali pada siapapun, kapanpun, ketika seorang presiden terpilih dari negara berdaulat yang tidak menimbulkan ancaman, tidak terlibat dalam konflik serius dengan dalam hal ini, Amerika Serikat dan Presiden Maduro memilih menutup mata terhadap genosida, padahal tidak ada dasar atau pengalaman historis bagi Amerika Serikat dan bagi orang Amerika untuk bertindak sebagai kaki tangan dalam hal itu. Act as accomplices in it. The Israelis, given the Orang-orang Israel, mengingat sejarah dan indoktrinasi yang mereka terima di sekolah dan di tempat lain, hidup dalam lingkungan sosial, psikologis, dan politik yang berbeda dari Amerika Serikat. Bagaimanapun juga, hasrat-hasrat primordial itu tidak ada di AS. Bahkan di antara populasi Yahudi modern, yang sebagian besar mendukung Israel dan lobi Israel Zionis, sebagian besar orang Yahudi Amerika bersifat sekuler, dan tentu saja tidak tersulut oleh jenis hasrat seperti itu. Jadi sebenarnya tidak presiden itu banyak persmomsporis kiver pertimbangan yang mengubernijani secara harfiah mengbenume betenal stek sigbiuth regag to terkeritaf penelisin. Now, in search of explanations. Yeah, I mean that's what we are trying to do, right? We're trying to wrap Ya, our minds maksud saya, around itulah yang the sedang kita coba mechanisms lakukan, bukan? through which Kita this sedang berusaha memahami mekanisme di balik terjadinya berbagai tragedi selama beberapa dekade terakhir, bukan? Perang berskala besar ini, dan bukan hanya perang, tapi juga, jangan lupa, sebuah studi Lancet baru-baru ini menunjukkan bahwa sanksi dari AS dan Uni Eropa menewaskan 500 juta orang setiap tahun. 500 juta orang meninggal hanya karena sanksi. Maksud saya, kekerasan massal yang dilepaskan oleh berat. Sebagai Surati, tetapi juga di virus sistem juga. Sudah luar biasa, bukan? Jadi mengapa
dan bagaimana hal itu bisa jadi. Why and how does it happen? And when we ask about the culpability of individual Dan ketika kita menanyakan tentang kesalahan para pemimpin individu, kita menanyakan pertanyaan lama ini, bukan? Apakah Perang Dunia Kedua akan terjadi jika Hitler tidak ada, jika dia tewas dalam Perang Dunia Pertama? Apakah itu akan terjadi? Namun jawabannya tampaknya semakin lama semakin jelas, tidak. Ini adalah sebuah sistem. Sistemlah yang menghasilkan para tokoh yang melaksanakan apa yang telah diarahkan oleh sistem tersebut. Sekarang, pertanyaan tentang bagaimana sistem ini bekerja tentu berkaitan dengan seberapa erat atau seberapa dalam integrasi antara Israel dan Amerika Serikat berfungsi. Karena jelas kita memiliki pengaruh dua arah. Kita melihatnya setiap kali Netanyahu berkunjung ke Amerika Serikat. Every single time Netanyahu visits the United States, we see it in the utterances of the US ambassador to Israel. Kita melihatnya dalam pernyataan Duta Besar AS untuk Israel, yang juga merupakan seorang Zionis Kristen yang sangat kuat. Jadi pertanyaannya adalah, kerangka pemikiran seperti apa yang paling berguna untuk memahami hal ini? Sebelumnya, saya pernah berdiskusi, atau kami sampai pada kesimpulan, bahwa Israel mungkin paling tepat dipahami sebagai versi Amerika Serikat yang tidak terikat tanpa batasan konstitusi. Hal ini memungkinkan penerapan hal-hal yang sebaliknya tidak akan mungkin dilakukan. Karena itu, ada sinergi antara kedua entitas tersebut, serta integrasi politik melalui lobby dan sebagainya. Bagaimana mencoba memahami interaksi ini? How do you try to understand this interaction? Pascal, maybe it's Ya, mungkin itu berguna. Kita sedang berfokus pada Amerika Serikat dan ada beberapa unsur yang khas Amerika. Hak istimewa yang diberikan orang Amerika kepada diri mereka sendiri sebagai sebuah negara. Dan yang para pemimpin Amerika berikan kepada pemerintah AS. Kamu tahu, semua itu berakar pada keyakinan bawaan yang dalam satu bentuk atau lainnya meresap dalam budaya dan masyarakat Amerika. Bahwa Amerika Serikat lahir dalam kondisi kebajikan asli. Ada semacam teologi yang berperan di situ. Gagasan bahwa Amerika Serikat ditempatkan di sini bagi sebagian orang oleh takdir, bagi yang lain oleh sejarah, untuk menjadi mercusuar, menunjukkan jalan menuju dunia yang lebih baik dan lebih tercerahkan, dan semakin lama sebagai pelaku mengambil inisiatif untuk menapaki jalan itu. Itu sangat mengakar. move along that, but that's very deep-seated. And it was first pointed out by Alexei. Hal ini pertama kali dikemukakan oleh Alexis de Tocqueville hampir 200 tahun yang lalu. And I forget, I mean, America. Dan saya lupa, maksud saya Amerika Serikat sebagai sebuah negara memiliki dua ciri sejarah yang khas. Yang pertama, meskipun tidak terlalu khas, adalah bahwa negara ini selalu memiliki ambisi untuk memperluas wilayah, manifest destiny. Bagaimanapun juga, Amerika Serikat memulai perang dengan Meksiko, sebuah agresi yang dirancang untuk merebut wilayah Meksiko yang sangat luas. Kita memulainya dengan kebohongan dan penyimpangan, Perang Spanyol-Amerika, yang membawa kita ke wilayah kolonial sejauh Filipina. Pikirkanlah, apa yang akan dipikirkan para bapak pendiri Amerika itu. Namun kenyataannya demikian, itu adalah pola tertentu dalam sejarah. Hal kedua yang benar-benar khas Amerika, nu er history stakes to less, great river cheese, I think ever nu kwartonal breng. Was never occupied or suffered the ravages of war. Ya. It suffered casualties. Negara itu mengalami banyak perang dunia Perang Dunia II, kerugian besar di Korea, sekitar 50.000, dan di Vietnam sekitar 60.000. Namun negara tidak pernah penghisaan seperti itu. 60,000, but it never suffered the. Dan jenis penderitaan yang hampir setiap negara lain di dunia alami, bersama dengan keyakinan orang Amerika bahwa mereka dapat melakukan dan berhasil dalam hal-hal yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh orang lain. Namun mari kita perluas cakupan dan pertimbangkan sekutu-sekutu Amerika, Barat kolektif, yang mencakup Eropa, Prancis, Australia, Selandia Baru, Kanada, serta sekutu-sekutu praktis dan pragmatis Barat seperti Jepang dan Korea Selatan. Ada beberapa ciri yang mereka memiliki FOMA. Mari kita ingat bahwa setelah masa COVID kita, dan hingga hari ini, pemerintah selama Tepo mendukung kaki yang dilakukan di Israel, di Gaza, dan di seluruh Palestina yang diduduki. Palestine. You know, leaders all raced to Jerusalem
Yes. Para pemimpin semua bergegas ke Yerusalem, bukan hanya untuk merayakan momen itu, tetapi juga untuk memberinya lampu hijau agar bisa melakukan apapun yang ia inginkan. Seolah-olah, untuk menggunakan analogi yang kasar, sekelompok geng motor Hells Angels berlomba-lomba untuk ikut dalam sebuah peristiwa pemerkosaan massal. Dan hal itu terus berlanjut hingga hari ini, yang sangat aneh. Mengingat sejarah Eropa pasca perang, terutama Eropa Barat, dan tampaknya telah melembagakan nilai-nilai yang tercerahkan. Bahkan hingga kini, orang Eropa, seperti yang kamu tahu, masih berbicara tentang mempromosikan dan mengekspor nilai-nilai mereka. Baru hari ini, atau mungkin kemarin, Parlemen Eropa mengeluarkan penghargaan pertama bagi mereka yang memajukan nilai-nilai Eropa. Di antara para penerimanya, ada Zelensky, yang menerima penghargaan tertinggi. It's a group musik rock, you do. Das the light devoren youth of youth. A number of other dubious persons. So there's a certain pathology. Jadi ada semacam patologi di sini. Suatu penyimpangan tertentu dari apa yang kita pahami tentang Eropa pasca perang, yang harus ditempatkan sejajar dengan psikopatologi dan perilaku psikopatik Amerika Serikat. Namun, tidak mudah untuk menjelaskan apa penyebabnya. Ada hal-hal tertentu yang mereka miliki bersama, dan yang sekali lagi saya pikir merupakan faktor yang memungkinkan. Salah satunya adalah bentuk rasisme yang halus dan tidak begitu halus. Rasisme adalah konsep yang sangat kabur dan sulit dipahami. Ia memiliki banyak dimensi dan dapat mengambil berbagai bentuk yang beragam. Namun tidak diragukan lagi, berdasarkan bukti beberapa tahun terakhir, bahwa negara-negara barat masih memiliki rasa superioritas yang tertanam dalam, superioritas yang dianggap benar dibandingkan dengan ras lain. Unsur keanggunan agama juga tercampur di dalamnya. Kamu tahu apa yang kita butuhkan? Elements of religion mixed in as well. We know what we need. Nisay, And I don't think you can explain. Saya rasa kamu tidak bisa menjelaskan sikap Mahalia terhadap kekejaman yang dilakukan terhadap rakyat Palestina dan penerimaan universal terhadap hal itu tanpa mempertimbangkan faktor tersebut. Atau satu hal lain, dalam arti yang berbeda, obsesi Amerika yang semakin besar terhadap Tiongkok sebagai pesaing untuk posisi nomor 1, seolah-olah ada takhta di dunia yang harus diduduki oleh seseorang, dan Amerika Serikat meyakini dirinya, seperti yang kita katakan, secara ilahi ditakdirkan untuk duduk di takhta itu. Obsesi terhadap Tiongkok itu bukan sekadar bersifat pragmatis atau praktis. Saya rasa wajar untuk mengatakan bahwa ada unsur rasial juga di dalamnya. Mereka bukan orang Jerman, orang Tionghoa bukan orang Jerman, bahkan bukan orang Rusia. Mereka adalah ras yang berbeda. Not Germans, not even Russians. They're a different race. And that Dan hal itu secara bawah sadar bagi sebagian besar orang dan secara sadar bagi sebagian lainnya memberikan sisi tertentu pada permusuhan terhadap Tiongkok yang sebenarnya tidak melakukan apapun untuk memprovokasi AS atau Barat, sementara kita justru banyak memprovokasi mereka. Kita mundur dari kesepakatan setengah abad yang disepakati antara Mao, Nixon, dan Kissinger tentang kebenaran mendasar bahwa Taiwan adalah bagian integral dari Tiongkok. Lalu, hampir dalam semalam kita berkata tidak. Kita ingin pulau ini yang berjarak 7 atau 8.000 mil dari kita tidak menjadi bagian dari Tiongkok, melainkan merdeka dan berada di bawah kendali Amerika. Maksud saya itu benar-benar luar biasa. Memang begitu. Dan sangat sedikit preseden jika ada untuk hal seperti itu. Dan ada unsur ras menurut saya yang terkait dengan hal ini. Memang begitu. Dan kita seharusnya mengakuinya. Acknowledge it. ya, Of course, in the United States and in Europe, Tentu saja, di Amerika Serikat dan di Eropa, meskipun dengan alasan yang agak berbeda, ada kebencian mendalam dan pola pikir diskriminatif terhadap umat Muslim. Ya, dan izinkan saya menambahkan, Amerika Serikat masih terbayang oleh insiden-insiden teror kecil pada 1990-an dan tentu saja peristiwa 11 September. Di Eropa, hal ini banyak berkaitan dengan masalah asimilasi populasi Muslim yang besar dari berbagai belahan dunia. Di Jerman, Prancis, Belgia, Belanda, Inggris, dan seterusnya. Amerika Serikat tentu saja saat ini lebih cenderung daripada negara lain untuk mengambil langkah-langkah ekstrem. Saya akan memberikan satu contoh.
contoh lokal di Texas, tempat saya tinggal, sebagai akibat dari dosa seumur hidup saya. Pemerintah negara bagian, yang para pejabat senior dan gubernurnya bisa dengan tepat disebut sebagai semi-fasis, telah berusaha melemahkan sistem sekolah negeri dengan menciptakan sistem voucher. Dengan kata lain, ini merupakan perkembangan dari gerakan sekolah charter dan sekolah swasta. Kita bisa membahas hal itu lebih jauh. Bagaimanapun, sistem voucher berarti setiap keluarga dapat mengambil sebagian dana publik dan menggunakannya untuk membayar uang sekolah di sekolah swasta, sistem sekolah apapun, tanpa terkecuali. Dan tentu saja kaum fundamentalis Kristen sangat mendukung hal ini dan telah mendorong penerapannya di Texas. Sekarang, dengan dasar yang diragukan konstitusionalitasnya, dana tersebut juga dapat digunakan untuk membayar uang sekolah di lembaga pendidikan agama, baik Katolik, Protestan, Yahudi, atau lainnya. Namun, perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh gubernur kami, yang kini dikonfirmasi oleh para wakilnya, menyatakan bahwa sekolah swasta yang memiliki keterkaitan apapun dengan Islam, dalam bentuk apapun, niskesweyavis, doorard, Portnamab identifikasi no for persmovis and palachu du tersebut. Certification and eligibility for those grants. You can't get more racist. Kau tidak bisa menjadi lebih rasis dari itu. Apakah ini ciri khas semua orang Amerika? Tidak. Tapi menurut saya hal yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa banyak hal yang sekarang dilakukan di Amerika Serikat oleh pemerintah negara bagian, serta pemerintah federal, dulunya sama sekali tidak terpikirkan. Apa? 30 atau 40 tahun yang lalu. Maksud saya, tidak ada yang bisa melakukan hal seperti ini pada waktu itu. Tentu saja, mungkin pada akhirnya Mahkamah Agung akan menyatakannya inkonstitusional, meskipun cenderung berpihak dan bersimpati pada Trump dan kelompok Kristen sayap kanan. Namun sementara itu, aturan ini akan tetap diberlakukan, dan proses peninjauan yudisial akan memakan waktu bertahun-tahun. Ya, Dahil Graal seperti itu is this Australian Earth, hal-hal yang harus dan high unik, bevertind. Unique in American experience. And when we talk about ketika kita membicarakan hubungan internasional, yang kita coba paham bukanlah rasisme atau kecenderungan kekerasan individu. Kita mau step pada tingkat sistemik. Is not necessarily the racism or the violence of violent inclinations of individuals. We try to understand this on the systemic level, right? And what you're pointing out is that there is inherent. Dan yang Anda tunjukkan adalah bahwa ada rasisme sistemik yang melekat. Bukan dalam arti woke liberal, tetapi dalam arti diskriminasi serius yang berlangsung selama berabad-abad. Jangan lupa, Amerika Serikat tidak akan ada jika bukan karena genosida terhadap penduduk asli di Amerika Utara. Hawaii tidak akan jadi bagian dari Amerika Serikat, dan seterusnya. Dan Eropa, sekalipun saya menyesal mengatakannya. Namun, Anda tahu, pemerkosaan, penjarahan, dan perang adalah nilai-nilai Eropa. Satu-satunya hal yang tidak kita sukai adalah ketika hal-hal itu diarahkan kepada diri kita sendiri. Jadi satu-satunya dosa yang diakui selama 100 tahun terakhir adalah bahwa genosida terhadap orang Yahudi bukanlah hal yang baik, karena mereka adalah bagian dari masyarakat kita sendiri. Namun, setiap kali perang baru dimulai, kita biasanya melihat pernyataan-pernyataan rasis yang terang-terangan, seperti di Ukraina. Enza reporsinor CNN saya minta, terus meriap tim begung sesemen, misi saya beros kepirang dan bermat binu. They're not real refugees, they're blonde and blue-eyed. These are normal people and he used that kind of. Mereka ini orang-orang biasa, dan dia menggunakan kata-kata seperti itu, bukan? Kita melihatnya di Gaza, ketika peristiwa 7 Oktober beberapa kali digambarkan di media sebagai genosida, sebagai kematian terbesar orang Yahudi sejak Holocaust. Namun kemudian, dengan 100.000 orang tewas di Gaza, masih ada perdebatan apakah hal itu bisa disebut genosida atau tidak. Dan orang-orang yang menggunakan kata genosida di Jerman, beberapa di antaranya sedang diadili. Mereka dituntut karena hal seperti ini. Jadi kita melihat bagaimana kecenderungan mental yang ekstrem, kecenderungan kekerasan yang ekstrem dari orang Eropa dan Amerika, sayangnya terus-menerus tampak dalam cara mereka memperlakukan wilayah dekat maupun jauh mereka.
Dan sekarang saya ingin tahu, jika kita beralih selama sekitar 15 menit terakhir ke Iran, bagaimana analisis Anda tentang perang terbaru dengan Iran? Sebenarnya ini tentang apa? Dan bagaimana its reply-nya? Baik. I'm going to climb out on a limb and suggest Saya akan mengambil risiko dan mengusulkan penjelasan tambahan atau faktor lain yang mungkin berperan di sini. Kamu tahu mengapa pertanyaan yang kamu ajukan dan yang telah kita bahas, mengapa tampak mustahil bahwa seorang presiden Amerika akan melancarkan serangan terhadap Iran? Bagaimana bisa tampak mustahil bahwa negara seperti Amerika Serikat, dan mari kita kesampingkan Eropa sejenak, akan menjadi pihak yang bersekongkol dalam genosida modern? Hal-hal seperti ini tidak akan terjadi, tidak mungkin terjadi 30, 40, 50 tahun yang lalu. Siapa yang akan menyangka bahwa baiklah, kembali ke Eropa, bahwa orang Eropa Barat akan mengikuti jalan yang pertama kali digariskan oleh Hitler, dengan menyebut orang Ukraina sebagai Arya kehormatan, dan bekerja sama dengan kaum Nazi Ukraina dari kelompok Bandera, bukan? Meskipun pendudukan Nazi di Ukraina menyebabkan pembantainya warga Ukraina, mengapa mereka buta atau pura-pura tidak melihat fakta bahwa unit-unit utama tentara Ukraina mengenakan lambang Nazi di seragam mereka, atau bahwa pemerintah mempromosikan pemasangan patung-patung untuk menghormati Bandera? Dan kemudian, Parlemen Eropa menyatakan bahwa Zelensky, yang pada kenyataannya telah bagaimana mengatakannya, dijinakkan oleh elemen-elemen sayap kanan ekstrem itu sebagai sosok simbolis yang mewakili nilai-nilai Eropa. Jadi izinkan saya menambahkan satu unsur lain, mungkin berdasarkan pemahaman saya tentang apa yang tadi dia did. Tetampaknya itu menyebar ke seluruh dunia Barat. Dan itulah, seiring dengan kemajuan masyarakat kita, mereka telah melemahkan ikatan mereka dan kehilangan landasan moral serta ekonomi. Sebagian hal itu disebabkan oleh fakta bahwa kita telah menjadi budaya nihilisme. Dalam masyarakat yang nihilistik, segala macam norma, aturan formal, aturan informal, kebiasaan, dengan kata lain, seluruh kumpulan elemen yang membentuk superego kolektif telah sangat berkurang pengaruhnya terhadap perilaku individu. Dan saya pikir hal itu jelas terjadi di Amerika Serikat. Hampir segala sesuatu diperbolehkan, dan itu hampir habis menghindari sendiri maupun orang lain care. Dan deliber tertinggi terhadap gibus dar sistem. No. The supreme ego. In the case of Donald Trump, the psycho. Dalam kasus Donald Trump, narsisisme psikopatologis, bukan? Saya pikir itu merupakan bagian dari penjelasan atau faktor latar belakang yang membantu menjelaskan bukan hanya munculnya beberapa tindakan dan perilaku yang sebelumnya tidak dapat diterima, karena selalu harus ada tindakan sukarela dari individu atau kelompok tertentu, tetapi juga toleransi terhadapnya, penerimaannya. Dan itu jelas sedang berubah. Saya pikir ini merupakan ekspresi dari fenomena budaya yang jauh lebih luas. Namun hal itu cukup licin. Mungkin sebaiknya kita tidak melangkah terlalu jauh atau berpeleset dan ke dalamnya nomor dalam urusan spesifik. Jangan dulu. Mari kita simpan pembahasan tentang jurang itu untuk lain waktu. Dalam beberapa menit terakhir ini saja, bagaimana penilaian Anda terhadap cara AS menghadapi perangnya dengan Iran? Dan bagaimana menurut Anda, Iran menanggapinya dari pihak mereka? Ya, maksud saya, hal yang paling mencolok, selain keberanian dan kegilaan dari apa yang telah mereka lakukan, ketidakrasionalannya, adalah bahwa tidak ada rencana. Tidak ada rencana sama sekali. Seperti yang dikemukakan oleh Chas Freeman, berdasarkan pengalaman luasnya, serta karya akademis dan ilmiah yang telah ia lakukan tentang pengambilan keputusan. Jika seseorang ingin bertindak secara logis dan masuk akal sebagai kepala pemerintahan atau negara, terutama jika yang sedang dipertimbangkan adalah kemungkinan untuk berperang, maka langkah pertama adalah menetapkan tujuan. Apakah ada beberapa tujuan, dan bagaimana skala prioritasnya?
Kedua, apakah Anda memiliki sarana untuk mencapainya? Militer, finansial, politik, baik di dalam negeri maupun luar negeri? Dan sarana apa yang dimiliki lawan Anda? Dan terakhir, dengan syarat berwoord pendapat dat permaining. Twijfels te brengen carries toos before de wisser kanten oleh Trump. Demelijk Mikhail Bologard. So they're completely at sea. It's clear that these fantastic ideas. Kau tahu, jelas bahwa gagasan fantastis tentang rakyat Iran yang bangkit melawan rezim Islam itu sejak awal tidak masuk akal. Dan siapapun yang tahu sedikit saja tentang Iran pasti menyadarinya. Itu adalah dunia khayalan. Dunia khayalan yang dihuni oleh Trump dan para penasihat seniornya. Jadi wajar saja ketika mimpi fantastis itu pecah, seperti yang sudah terjadi, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang orang bilang, yah, Trump ingin mencari jalan keluar. Tapi maksudku, Trump bahkan yakin melakukan sesuatu berset di luar perang. Karena itu sedang ke mall dalam hal popularitas, pemilu, dan sebagainya. Pining kayak grip dengan Ukraina, tahu kan? Yeah, he'd like to disentangle the U.S. Ya, dia ingin melepaskan keterikatan Amerika Serikat, tetapi dia tidak siap untuk membuat konsesi apapun yang akan secara luas dianggap sebagai kegagalan bagi Amerika Serikat dan sebagai kerugian pribadi. Maksud saya, hal yang paling tidak dapat ditoleransi oleh seseorang dengan kepribadian narsistik seperti Trump adalah dicap, dilihat sebagai pecundang. Jadi sangat sulit untuk melihat bagaimana dia bisa melepaskan diri dari kekacauan Iran ketika setiap jalan keluar yang masuk akal akan mencerminkan apa yang akan dilihat oleh sebagian besar orang, negara, dan pemerintah sebagai kegagalan, dan Amerika Serikat serta Trump secara pribadi sebagai pecundang. Saya pikir inilah salah satu alasan mengapa saya menduga, karena saya tidak memiliki pengetahuan internal tentang hal-hal ini, bahwa tidak akan ada jalan keluar. Padahal, pemerintahan ini telah langsung terlalu frustrasi jelang lari yang berketutup matulkat. Bahwa mereka akan terus melanjutkan perang dengan satu cara atau lainnya, bahkan tidak menutup kemungkinan mengirim pasukan darat, bukan untuk menduduki Iran, karena itu tidak mungkin dilakukan. Tetapi mungkin dengan gagasan yang tidak praktis untuk merebut garis pantai dan membuka Selat Hormuz dan seterusnya dengan pasukan Amerika, infanteri, dan marinir. Bagi kebanyakan orang dengan latar belakang militer, hal itu hampir mustahil. Mereka mungkin saja melakukannya. Trump dan rekan-rekannya mungkin saja menempuh jalan itu. Karena dalam istilah pribadi semata, dan dalam kerangka visi besar Amerika Serikat di dunia, kalah atau mengakui kegagalan adalah hal yang lebih buruk. Jadi saya tidak melihat alasan untuk bersikap optimistis, bahkan secara hati-hati sekalipun. Kamu tahu, ketika sebuah masyarakat atau kelompok penguasa atau apapun mulai terurai, dan ketika sikap, emosi, salt fikir himerkel semuanya verges, the ting tuan jam doi todri, methever grumpeltai tu toward. Reality that anything is possible. Ni chat. And I think as far as Israel is concerned, it's not impossible. Dan saya pikir, sejauh menyangkut Israel, bukan tidak mungkin mereka akan mempertimbangkan untuk setidaknya menggunakan senjata nuklir. Atau yang bisa mereka lakukan adalah, jika keadaan terus memburuk, dan jika di Washington, Trump mulai menanggapi dengan serius gagasan untuk mencoba melepaskan diri, maka Netanyahu akan pergi ke Mar-a-Lago dan mengatakan kepada Trump, "Hei, dengar. Kami tidak bisa menerima itu, dan kami akan menggunakan senjata nuklir jika perlu, kecuali jika Anda berkomitmen dan siap untuk meningkatkan perang." Bagaimana reaksinya? Saya tidak tahu. Dan itu belum memperhitungkan kemungkinan bahwa Netanyahu mungkin berada dalam posisi untuk memeras Trump melalui rekaman Epstein. Karena Epstein merekam semua orang, dan tidak diragukan lagi ada rekaman video yang melibatkan Trump tersimpan di suatu tempat. Dan karena seluruh urusan Epstein adalah gagasan Mossad, tidak kita ferit was kememisti story tour and bird di sedes berbrangkas di Israel. Sekarang saya tidak mereka itu pasti benar. Namun word idat nailing baby and love. It is. It's a very real possibility.
It is a real possibility. And Itu adalah kemungkinan yang nyata. Dan kamu tahu, ini adalah salah satu hal yang masih perlu kita telusuri di masa depan. Karena kamu tahu, masa kepresidenan Trump pertama-tama adalah banyak hal. Tapi satu hal yang tidak ada padanya, atau dia bukan orang yang haus darah. Dia bukan tipe orang yang akan berkata, kita bunuh mereka semua dan habisi mereka, dan semacamnya. Sekarang dia melakukannya. Dengan pengumuman perang ini, dia melakukannya. Dan perubahan sikap ini, menurut saya, adalah salah satu hal yang bisa dijelaskan oleh pemerasan terang-terangan. Tapi semua ini masih spekulasi. Michael, kita sudah hampir di penghujung waktu, jadi saya ingin berterima kasih banyak atas semua penjelasannya. Well, I thank you, Pascal. I always very much enjoy. Terima kasih, Pascal. Saya selalu sangat menikmati berbincang denganmu. Diskusinya memang selalu menarik. Saya harus mengakui, saya iri dengan musim semi di Tokyo dan bunga sakuranya. Bagaimanapun juga, tinggal di dataran Comanche, Texas, hal paling menarik yang bisa saya nantikan adalah melihat angin musim semi dan gulungan semak kering yang melintas di jalan utama. Wind sending the tumbleweed rolling down Main Street. We talked about tumbleweed before. Kita sudah pernah membicarakan tentang gulma bergulir sebelumnya, dan aku masih membayangkannya sebagai sesuatu yang damai. Tapi mungkin bayanganku tentang gulma bergulir terlalu romantis. Aku akan mengirimkanmu foto bunga sakura begitu mereka mekar. Michael Brenner, terima kasih banyak atas waktumu hari ini. Thank you very much for your time today. Terima kasih Pascal.